Bab 7-8 mengkhianati. Bagus. Kerja yang bagus. Segera aku transfer. Bonus kalian. Aditya melempar HP-nya ke sembarang arah. Setelah sesaat lalu dirinya dikeluarkan dari bangkai mobil yang ringsek. Bagai bangkai rongsokan. Mobil dengan harga fantastik itu terlihat tak ubahnya bagai sebuah kaleng yang terlindas ban truk. Dua orang penumpang lainnya sudah lebih dulu dievakuasi oleh petugas kepolisian dan sudah dilarikan lebih dulu ke rumah sakit terdekat dari lokasi TKP. Sepertinya pria ini bukan orang sembarangan. Dan dilihat dari mobilnya yang mahal, pasti ada sesuatu yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi, ujar salah satu petugas kepolisian tersebut. Sang komandan mengangguk dengan cepat. Segera hubungi keluarganya. Semoga pria itu selamat, ujarnya penuh harap. Dert. Halo. Iya, saya sendiri. Begini, Bu. Kami dari kepolisian ingin mengabarkan suami Anda kecelakaan di jalan ini dan kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Apa? Nggak mungkin, Pak. Suami saya tidak kenapa-kenapa kan, Pak? Sabira berteriak histeris. Tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya. Saya akan segera ke rumah sakit. Haha. Kamu jago juga berakting ya. Aditya memeluk Sabira dengan erat. Tangan nakalnya meremas bokongnya dengan keras. Sehingga Sabira mengeluarkan-nya. Sudah, Dit. Ayo kita ke rumah sakit. Jangan sampai kita terlihat tidak peduli dengan semua ini. Sabira menyudahi cumbuan Aditya yang memabukkan itu. Dirinya harus segera tiba di rumah sakit dan berpura-pura histeris dengan keadaan suaminya yang mengalami kecelakaan maut tersebut. Si Aska itu masih saja merepotkan. Aditya mendumel sembari bangkit dari tempat pergulatan panasnya dengan Sabira dan berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Kekek, selamat sore Nyonya. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Arum menunduk dengan kikuk kala berhadapan dengan Nyonya Winarti. Ada apa kamu ke sini? Jika kamu datang untuk mencari Rangga, sayang sekali. Keinginanmu tidak terkabul. Winarti berkata dengan angkuh. Duduk di singgasananya. Membuat Arum tersentak saat mendengar perkataan nenek dari kekasih. Nya itu. Maaf Nyonya. Apakah Rangganya ada? Raut wajah Arum kini terlihat semakin pucat. Dengan keadaan kepala yang masih nyut-nyutan. Memandang Nyonya rumah yang sangat tinggi. Di matanya itu. Rangga tidak ada. Dia sudah pulang ke kota. 1 bulan yang lalu. Dek. Jantung Arum seakan hendak melompat dari tempatnya. Rangga meninggalkannya. Papanya Rangga telah mengatur perjodohan dengan seorang gadis yang setara dengannya. Calon seorang pemimpin perusahaan. Winarti merasa puas kala mengatakan hal itu. Ditambah dengan raut syok yang tercetak di wajah pucat Arum. Winarti sangat puas. 1 bulan depan dia akan bertunangan dengan calon istrinya yang sempurna dari segi apapun. Lanjutnya lagi. Dengan melirik Arum dengan ekor matanya. Apakah dia tidak akan kembali ke sini lagi Nyonya? Bibir Arum sudah bergetar, menahan tangis. Tentu saja tidak. Buat apa dia ke sini? Paling aku saja yang pergi menemuinya di kota. Dari awal kan aku sudah ingatkan. Jangan terlalu tinggi bermimpi. Karena kalau jatuh bakal sakit. Sekarang, Arum semakin menunjukkan kepalanya. Semakin dalam. Sekarang lebih baik kamu pulang. Nggak ada gunanya kamu lama-lama di sini. Arum masih terdiam sebelum menggakat wajahnya dan memandang Nyonya Winarti. Maaf Nyonya, boleh saya minta nomor telepon Kak Rangga atau alamatnya di kota? Arum memberanikan diri meminta alamat Rangga. Di bawah tatapan tajam Nyonya Winarti,
yang semakin membuatnya tak berdaya. Buat apa kamu mencari cucuku? Dia sudah bahagia di kota, bersama calon istri yang sudah dipilihkan oleh papanya. Tapi Kak Rangga sudah berjanji sama saya, kalau dia akan menikahi saya Nyonya. Arum meneteskan air matanya kala mengucapkan hal itu. Teringat akan rayuan manis Rangga kepadanya. Janjinya yang akan menikahinya setelah pengumuman kelulusan hari ini. Namun janji kini tinggallah janji. Orang yang merayunya, mencumbunya dengan kata-kata memabukkan itu sudah raib dari jangkauan. Kini dirinya telah ditinggalkan dengan jabang bayi yang ada di rahimnya. Bagaimana jika kakek dan neneknya sampai tahu? Mereka akan semakin memperlakukannya dengan kejam. Itu salahmu sendiri. Kenapa kamu percaya? Begitu saja dengan kata-kata manisnya. Winarti berkata dengan pandangan merendahkan. Lagi pula Rangga juga tahu wanita seperti apa yang cocok menjadi istrinya, yang akan menggandeng dan melahirkan keturunan Septiawan. Lanjutnya lagi, Dodi. Saya Nyonya. Tunjukkan kepadanya jalan keluar. Saya mau istirahat. Winarti berdiri dari singgasananya. Nyonya. Saya mohon. Tolong berikan alamat Kak Rangga di kota Nyonya. Arum berdiri dan hendak meraih tangan keriput. Nyonya Winarti. Lancang sekali. Pekik Dodi dengan menyeret. Arum menuju pintu keluar. Nyonya. Saya mohon. Nyonya. Keluar. Jangan mengganggu majikan saya. Dodi membentak Arum yang masih meronta. Ingin mendatang Winarti. Suara Arum semakin menjauh dari pendengaran. Winarti. Yang berdiri bergeming. Wajahnya datar. Menyiratkan ketidaksukaannya terhadap kehadiran Arum di rumahnya. Merepotkan saja. Sinis Winarti. Saat melihat Arum yang diseret keluar pagar oleh Dodi. Bab 8 Sebuah Rencana. Arum. Lulu memekik setelah melihat Arum didorong dengan kasar keluar pagar oleh pria parubaya yang berseragam security tersebut. Astaga. Arum. Lutut kamu luka. Lulu memegangi lengan Arum. Dan membantunya berdiri. Pergi dari sini. Jangan ganggu majikan saya. Dodi segera menutup pagar setinggi 2 meter itu. Arum menagis tersedu-sedu. Lulu dengan sabar menuntunnya ke motor dan mengelus punggungnya. Apa yang terjadi, Rum? Lulu bertanya masih dengan mengelus punggung sahabatnya itu. Dia pergi, Lu. Dia ninggalin aku. Dia ingkar janji sama aku, Lu. 2. Arum menjawab dengan tangisannya yang semakin menyayat hati. Lulu yang melihat sahabatnya seperti itu, dengan segera menaiki motornya. Berniat akan mencari tempat yang pas untuk mengajak Arum bercerita mengeluarkan unek-uneknya. Naik, Rum. Ajaknya dengan memegang tangan Arum mengarahkannya untuk segera naik di boncengannya. Arum menaiki motor yang dikendarai Lulu dengan tatapan masih terpusat ke rumah nenek dari kekasihnya yang sudah tega meninggalkannya di kota B. Suami Anda keadaannya masih kritis. Setelah kami melakukan operasi, kemungkinan besar beliau akan mengalami lumpuh. Tapi itu hanya dugaan sementara saja. Untuk lebih pastinya kita akan tunggu beliau melewati masa kritis. Kenapa nggak mati aja si Aska itu? Bikin repot saja. Rutuk Aditya kesal. Jaga bicaramu, Adit. Ini di rumah sakit. Kalau ada yang mendengar bagaimana? Sabira berucap dengan suara ditekan. Kesal akan tingkah asisten suaminya sekaligus selingkuhannya itu. Sorry. Aku nggak sabar ingin memilikimu seutuhnya, sayang. Adit berbisik di telinga Sabira, sambil menggigitnya kecil. Sepasang mata tengah mengawasi mereka dari kejauhan. Dirinya merasa lalai menjaga majikannya, sehingga menyebabkan kecelakaan maut yang merenggut nyawa kedua tuan besarnya. Dan sekarang tuan mudanya, dalam keadaan kritis, sedang istrinya tengah bermesraan
dengan lelaki lain. Dirinya tidak bisa berbuat banyak. Gerak-geriknya pasti diawasi oleh istri tuan mudanya itu. Maafkan aku tuan muda. Tapi sayang aku lega. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa menyingkirkan kedua orang tua bau tanah itu. Dan sekarang saatnya kita menikmati hasilnya hahaha. Sabira tertawa di pangkuan Adit kala mengatakan hal itu. Dengan Adit yang meremas. Dan menyesap pucuk dadanya dengan rakus. Tentu saja sayang. Dan kita harus merayakan nya malam ini. Setelah mereka kembali dari rumah sakit, kedua pengkhianat itu kembali bercerita. Mereka merayakan kemenangan dengan happy-happy sepanjang malam. Benar, benar. Pasangan yang serasi. Sabira Hutomo, 28 tahun, adalah istri dari Asuka. Mereka menikah 3 tahun yang lalu. Selama mereka menikah, Asuka memperlakukan Sabira seperti ratu di rumahnya. Semua keinginannya selalu dipenuhi oleh Asuka. Namun siapa sangka, di balik semua sikap baik manis, penurutnya, Sabira mempunyai rencana yang sangat kejam, yaitu menyingkirkan Tuan Krishna Dewantara, dan juga Nyonya Lily Aprilia, yang merupakan kedua mertuanya, yang tiada lain adalah orang tua dari Asuka Dewantara, suaminya, demi ambisi menguasai harta mereka. Dirinya begitu kejam, menyabotase mobil suaminya. Saat Asuka menjemput kedua orang tuanya yang baru saja tiba di tanah air, kedua orang tuanya baru saja dari liburan menikmati waktu bersama di hari tua mereka. Asuka merupakan anak tunggal, dan mapan memiliki beberapa hotel bintang 5 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dengan bantuan selingkuhannya Aditya Erlangga, yang merupakan asisten kepercayaan Asuka, sekaligus teman semasa kuliahnya itu, dengan tega menusuk Asuka yang telah berjasa dalam hidupnya. Dengan memberinya pekerjaan sebagai asisten kepercayaannya, malah tega mengkhianatinya. Adit yang silau akan harta dan kenikmatan dunia, seakan lupa dengan asal-muasal dirinya, yang telah banyak dibantu oleh Asuka. Jadi setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Rum. Lulu bertanya dengan tangan tak lepas dari mengelus punggung sahabatnya itu, yang sejak tadi belum menghentikan tangisnya. Arum telah menceritakan semuanya kepada Lulu, tanpa menutupi secuil pun. Dan sekarang dirinya telah dirundung penyesalan yang tiada berarti. Masa depannya telah hancur akibat kebodohannya, yang dengan mudahnya termakan rayuan seorang Rangga. Aku akan pergi ke kota. Aku akan mencari Kak Rangga di sana. Arum menoleh Lulu, yang tengah menatapnya. Lagi pula aku nggak yakin mereka akan memperlakukanku dengan baik, setelah kesalahan yang aku lakukan ini. Arum menjedah kalimatnya, dengan menarik nafas dengan pasrah. Seperti ini. Arum melonggarkan pelukannya dan menatap Lulu dengan penuh permohonan. Baiklah, tapi apa kamu nggak pamit kepada keluarga kamu? Terutama kakek dan nenek kamu, Rum. Nggak Lu. Mereka pasti nggak akan mengizinkan aku pergi. Kakek bilang aku bakal dinikahkan sama Juragan Gatot, dan aku bakal jadi bini ketiga dia. Membuat Lulu membelalakkan matanya. Tak percaya setega itu mereka. Ya ampun. Ogah aku Lu. Mending aku pergi dari desa ini. Kalau memang aku nggak menemukan Kak Rangga di kota nanti, setidaknya aku nggak perlu menjadi bini ketiganya si Juragan Gatot itu. Dan diangguki oleh Lulu. Oke, kita ketemu di mana nanti? Tanya Lulu. Besok. Kamu tunggu aku di Simpang 3 ya. Oh ya, jangan lupa kamu catat nomor HP kamu. Nanti kalau aku sudah di kota, aku mau beli HP yang murah saja. Hahaha. Bagus, tak sia-sia aku mengeluarkan uang banyak. Pokoknya aku mau pernikahan kami dilakukan secepatnya. Mana calon istriku?
Suara tawa Juragan Gatot terdengar sangat menjijikan di telinga Arum, yang baru saja menginjak teras rumah reot kakeknya itu.